Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diana Safutri dengan NIM C1C019101. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran penjualan. Pengertian anggaran penjualan. Menurut M. Nafarin, di bukunya pada tahun 2007 di halaman 166, anggaran penjualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Menurut Darsono dan Ari Purwanti, dalam bukunya pada tahun 2008 di halaman 15, anggaran penjualan ialah rencana pendapatan atau revenue perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih. Sedangkan menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu pada bukunya pada tahun 2007 di halaman 45, anggaran penjualan ialah budget yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode yang akan datang yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas, harga barang, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya, yang umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya atau sering disebut dengan anggaran kunci. Manfaat anggaran penjualan menurut Wells, Hilton, dan Gordon di bukunya pada tahun 2002 di halaman 174, ada 4 manfaat anggaran penjualan. Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Contohnya dalam rencana pemasaran. Manfaat yang ketiga, untuk memberikan informasi yang penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Dan manfaat yang terakhir, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Tujuan anggaran penjualan. Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu pada bukunya tahun 2007 di halaman 45, tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Lalu kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu fungsi anggaran penjualan. Fungsi anggaran penjualan ada 2, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum ini ada 4. Yang pertama, anggaran penjualan adalah dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Yang kedua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Fungsi yang ketiga, anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian. Dan fungsi anggaran yang keempat adalah anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan. Sebab, bagi perusahaan yang menghadapi pasar yang bersaing, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran yang lain. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Menurut M. Nafarin dalam bukunya 2007 di halaman 169, bahwa anggaran penjualan dipengaruhi oleh 8 faktor, diantara yaitu yang pertama, faktor pemasaran luas produk. Ini bisa seperti apakah pasar itu bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Yang kedua, keadaan persaingan. Yang ketiga, apakah pasar itu bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Yang keempat, keadaan konsumen. Dan yang terakhir, bagaimana selera konsumen. Faktor yang kedua yaitu faktor yang perlu diperhatikan antara lain mengenai kemampuan modal kerja pendukung pencapaian target penjualan yang dianggarkan. Faktor ketiga yaitu faktor ekonomis yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain dengan meningkatnya penjualan berarti meningkatkan laba atau rentabilitas ataupun sebaliknya. Faktor yang keempat yaitu faktor kebijakan perusahaan. Seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1 sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan nomor 3 menjadi tertutup. Faktor yang kelima adalah faktor perkembangan penduduk, misalnya peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Faktor yang keenam adalah faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Faktor yang ketujuh adalah faktor teknis, seperti apakah kapasitas seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan. Lalu apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah. Faktor yang terakhir adalah faktor lainnya.
Misalnya seperti apakah pada musim tertentu anggaran penjualan bertambah, apakah kebijaksanaan pemerintahan tidak berubah sampai lama anggaran yang disusun harus dapat dipertahankan. Sedangkan menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu di bukunya pada tahun 2007 di halaman 45, ada dua faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari yang pertama itu penjualan tahun-tahun yang lalu, yang kedua kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, yang ketiga kapasitas produksi yang memiliki serta kemungkinan perluasannya, yang keempat tenaga kerja yang tersedia baik jumlah maupun keahliannya, yang kelima modal kerja yang dimiliki perusahaan, dan yang terakhir adalah fasilitas lain yang menunjang. Sedangkan untuk faktor eksternal terdiri dari keadaan persaingan di pasar, yang kedua posisi perusahaan dalam persaingan, lalu tingkat pertumbuhan penduduk, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh. Kita akan memasuki materi tentang periode anggaran penjualan. Menurut Wells, Hilton, dan Gordon di bukunya pada tahun 2000, di halaman 175 ada dua jenis anggaran penjualan. Yang pertama itu anggaran penjualan jangka pendek atau tactical sales plan. Anggaran penjualan yang periodenya biasanya mencakup 1 tahun atau 12 bulan, lalu dirinci lagi dalam triwulan atau bulanan. Anggaran penjualan jangka pendek harus disusun berdasarkan daerah pertanggungjawaban untuk memudahkan perencanaan dan pengendaliannya. Yang kedua ada anggaran penjualan jangka panjang atau strategic sales plan. Anggaran penjualan yang waktunya sesuai dengan corporate plan. Anggaran penjualan jangka panjang biasanya dalam jumlah tahun dan menyangkut analisis mendalam mengenai potensi pasar di masa mendatang yang dapat diakibatkan oleh perubahan populasi, keadaan perekonomian, dan lain-lain. Lalu, hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran penjualan? Menurut Agus Ahyani di bukunya pada tahun 2002 di halaman 208, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam menyusun anggaran penjualan. Yang pertama itu ada rincian jumlah dan jenis, yang kedua rincian daerah pemasaran, yang ketiga diskriminasi harga, yang keempat potongan harga, dan yang terakhir adalah rincian penjualan bulanan. Lalu kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu langkah-langkah dalam menyusun anggaran. Langkah menyusun anggaran itu ada 3. Yang pertama penentuan dasar-dasar anggaran, yang kedua penyusunan rencana penjualan, dan yang terakhir adalah penyusunan rencana. Penentuan dasar-dasar anggaran ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan, yang kedua penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan, dan yang terakhir penentuan strategi pemasaran yang dipakai. Langkah yang kedua adalah penyusunan rencana penjualan. Di sini kita akan melakukan analisa ekonomi, analisa industri, analisa prestasi penjualan yang lalu, analisa penentuan prestasi penjualan yang akan datang, lalu menyusun forecast penjualan, menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan atau budget sales, lalu menghitung laba atau rugi yang mungkin diperoleh, budget profit, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan secara penjualan yang telah disetujui. Langkah yang terakhir yaitu penyusunan rencana, terdiri dari penyusunan tentative sales budget, lalu penyusunan project income statement, dan yang terakhir komunikasi antar departemen untuk menyesuaikan masing-masing anggaran. Nah, mungkin itulah sedikit penjelasan saya tentang tata cara menyusun anggaran penjualan dalam sebuah perusahaan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.